Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaria Rambe dari kelas Biologi 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah ada 20 dan sifat-sifat mustahil bagi Allah ada 20. Baik, yang pertama sifat-sifat wajib Allah yaitu wujud. Artinya ada. Wujud dalam arti di sini Allah itu zat yang pasti ada, dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu qidam, artinya terdahulu atau awal. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana pencipta, Allah adalah lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Yang ketiga yaitu baqo, artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat yaitu mukhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak tergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam yaitu wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau tunggal. Arti esa atau tunggal di sini yaitu bahwa dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta ini. 7 yaitu kudrat, artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 yaitu irodat, artinya berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu, oleh karena itu kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 ilmun, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu yang baik tampak maupun yang tidak tampak. Yang ke-10 yaitu hayat atau artinya hidup. Allah Ta'ala Maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Yang ke-11 yaitu sama atau artinya mendengar. Allah Maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Yang ke-12 yaitu basar atau melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 yaitu qalam, artinya berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkannya melalui perantara para nabi. Yang ke-14 yaitu qadiran, artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ke-15 yaitu muridan, artinya berkehendak. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Yang ke-16 yaitu aliman, artinya mengetahui. Aliman artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. 17 yaitu hayyan, artinya hidup. Allah Maha hidup, dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. 18 yaitu sami'an, artinya mendengar. Allah itu Maha mendengar, tidak ada yang melewatkan bagi Allah dan tidak ada pula melampaui pendengarannya. 19 yaitu basyiron, artinya melihat. Allah selain melihat dan mengawasi hamba-hambanya, oleh karena itu sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan. Yang terakhir yaitu 20 mutakalliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Baik, di sini saya akan menghafalkan tentang sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 20.
Yang pertama yaitu Adam, artinya tiada. Adam adalah sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama artinya adalah tiada. Sifat ini kebalikan dari sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hudud, artinya ada yang mendahului. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat kidam. Tiga, fana, artinya musnah. Fana artinya musnah, menjadi salah satu sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia tidak mungkin musnah. Yang keempat yaitu mumatsalatu lil hawadisi, artinya ada yang menyamai. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, tak ada yang menyamai, sehingga sifat mustahil ini berlawan dengan sifatnya. Yang kelima yaitu ta'adud, artinya berbilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha esa, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa, dan ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yang keenam yaitu adzunah, artinya lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bukan zat yang bersifat lemah karena ia adalah yang maha kuasa. Yang ketujuh yaitu ihtiyaju li khairihi, artinya memerlukan yang lain. Sebagaimana zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan untuk menciptakan segala sesuatunya. 8 yaitu karaha, artinya terpaksa. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan tak ada yang menandinginya. Yang ke-9 yaitu jahlun, artinya bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil jahlun atau bodoh, sebab ia adalah zat yang mengetahui dan maha kaya. 10 yaitu maut, artinya mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekal, maka mustahil bagi Allah untuk bersifat mati. Yang ke-11 yaitu saman, artinya tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah maha mendengar segala sesuatu apa-apa yang terjadi di dalam semesta. Yang ke-12 yaitu ama, artinya buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi. Bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. Yang ke-13 yaitu bakuman, artinya bisu. Allah tidak mungkin bisu atau diam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan tuntunan hidup bagi manusia. 14 yaitu kaunuhu azizah, artinya lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki kelemahan karena Dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isinya. 15 yaitu kaunuhu murikhan, artinya terpaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya karena Ia memiliki kekuasaan dan kehendak atas segala sesuatu. 16 yaitu kaunuhu jahilun, artinya bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bodoh atau tidak berpengetahuan. 11 yaitu kaunuhu mayitan, artinya bisa mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mati, binasa, hilang, dan tergantikan oleh siapapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal abadi dalam kesempurnaan kekuatannya. 18 yaitu kaunuhu ashamma, artinya zat yang tidak bisa mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tuli atau tidak mendengar apapun. 19 yaitu kaunuhu amma, artinya zat yang tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Yang terakhir yaitu kaunuhu abkam, artinya bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisa berjalan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bakuman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.